silakan. Terima kasih Pak Kas dan Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Seperti disampaikan oleh Bu Mutia di awal, riset Departemen Sejarah tahun ini adalah tentang sejarah lingkungan. Tetapi memang ini adalah satu tahap untuk mapping, jadi kami memulai, terutama saya memulai dari isu yang selama ini sudah saya kerjakan, yaitu dalam ini adalah sejarah militer dan menggunakan perspektif lingkungan dalam melihat sejarah militer tersebut. Riset saya berjudul Rawa Laut dan Pangkalan Udara, perubahan lingkungan di instalasi militer dan perubahan lingkungan di Morok Rembangan di Surabaya. Karena saya tidak punya waktu banyak, jadi saya pikir saya akan meringkas presentasi penelitian saya ini menjadi 3 cerita. Yang pertama adalah sebuah cerita picisan dari yang bertempat di pinggir pangkalan Morok Rembangan, yang kemudian saya akan lanjut dengan apa sih yang sebenarnya terjadi di Morok Rembangan dari segi lingkungan, dan yang terakhir adalah bagaimana pencemaran gitu ya, atau tindakan terhadap lingkungan yang merugikan sebenarnya itu dilegalisasi. Ini satu problem lingkungan yang sampai sekarang masih relevan karena pembuangan limbah, penebangan hutan dan lain-lain itu bukan tindakan yang semena-mena, itu semua ada legal standing yang jelas. Untuk yang mungkin awam, di Morok Rembangan di Surabaya ini sejak tahun 1921 sampai 1956 ada sebuah pangkalan udara milik Angkatan Laut, baik Angkatan Laut Belanda maupun Angkatan Laut Republik Indonesia. Saat ini sudah tidak ada karena bandara dipindahkan ke Bandara Juanda sekarang, dan sekarang menjadi tempat Komando Pendidikan dan Latihan. Jadi masih milik Angkatan Laut tetapi sudah beralih fungsi. Jadi ini yang ini adalah objek utama dari penelitian saya. Ini adalah satu cerita kecil yang saya pikir menarik untuk kita lihat. Intinya ini ada seorang gadis penjual buah yang tinggal di Kamal. Ini ada peta, ini adalah peta, saya sebut peta ini peta asmara karena gadis ini berasal dari Kamal, kemudian sehari-hari menyeberang ke Gresik dan berjualan buah di sekitar daerah Morok Rembangan. Sangat dekat ya, ini hanya menyeberang Teluk Selat Madura dan kemudian ke Teluk Lamong gitu. Hal yang reguler, sang gadis berangkat dari Kamal dan mendarat di Gresik atau di Morok Rembangan, tetapi suatu hari dinyatakan hilang kan orang tuanya tidak, gadis ini tidak kembali ke rumah. Tetapi orang tua ini memperhatikan bahwa akhir-akhir ini gadis ini kalau jualan buah itu baju lebih bagus dan selalu menggunakan gelang kaki berasal dari perak. Long story short ya, polisi dari gadis ini di pinggir pantai, bajunya saja tetapi gelangnya itu hilang. Nah kemudian polisi mencari di semua toko gadai, pegadaian di Surabaya dan Gresik. Satu gelang ditemukan di toko gadai, satu gelang ditemukan di tangan seorang perjaka Gresik. Yang ketika ditanya, diinterogasi, kenapa kamu bisa megang gelang ini? Perjaka ini mengatakan, oh ini saya dikasih oleh sang gadis. Dan gelang satu lagi itu digadaikan sendiri oleh sang gadis. Nah ini nggak ada keterangan apakah digadaikannya pas masih hidup atau sudah mati ya, karena ketika kalau sudah mati jadi lebih menarik ceritanya bagaimana gadis sudah mati bisa menggadaikan gelang. Intinya kemudian polisi menemukan bahwa gadis ini dibunuh oleh pacarnya, makanya saya bilang ini cerita asmara, dengan cara dipukul di bagian kepala dan kemudian karena sang laki-laki ini malu, sampai di korannya dituliskan I was malu kewarden ya, menjadi malu karena gadisnya genit dan suka selingkuh, kata perjaka Gresik ini. Nah, semua ini terjadi menurut polisi itu di sebuah daerah yang sepi, ya, di pinggir batas antara pangkalan udara Morok Rembangan dengan